Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kita membahas Amanda lagi yuk, karena kamu merequest lagi Amanda dan dari requestan yang masuk kepada aku paling tertinggi adalah Amanda. Oke, baiklah, aku akan bahas Amanda dan ini mungkin lanjutan dari yang aku pernah bahas sebelumnya. Oke. Nah, ada banyak pertanyaan, kenapa sih Amanda tidak follow-followan dengan Bang Billy? Apa sih masalahnya dan kenapa sih? Nah, ini akan menjadi jawaban yang menarik. Aku kayaknya kalau lihat Amanda tuh banyak sekali kejutan-kejutan dari jawaban-jawabannya loh. Benar loh, I'm telling the truth ya. Jadi Amanda ini punya pemikiran-pemikiran yang nggak lazim pada umumnya gitu loh. Oke? Ingin tahu tidak lazimnya seperti apa? Langsung like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kita lanjut ya masuk pembahasannya. Kenapa sih tidak follow-followan? Jadi jawabannya adalah seperti berikut ini. Kenapa Billy nggak follow Instagram kamu? Apakah emang kamu ada kesepakatan jangan saling follow? Iya. Oke. Kita kalau ngeposting bareng pun itu ya kalau misalkan pengen ngeposting ya posting silakan sih Instagram dia, tapi kalau misalnya buat follow-followan ngapain sih? Takutnya nih kan banyak orang-orang yang netizen atau apa, kalau misalkan udah berakhir kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana, ya, terus kan followan sensitif gitu ya. loh. Jadi mendingan ya udah dari awal nggak usah follow-followan, nanti kalau udah nikah baru deh. Oh, jadi nggak follow-followan supaya menjaga perasaannya. Tapi by the way, kenapa kamu pas ngomongnya kaki kamu dipegang bagian kaki kamu? Berarti kamu butuh kekuatan di sini, Amanda. Berarti Amanda ini menjaga perasaan ya gitu. Amanda ini sangat hati itu sangat bukan rapuh ya, sangat sensitif. Ia tidak mau ganggu orang dan ia tidak mau diganggu. Ia tidak mau menyakiti orang lain dan dia tidak mau orang lain tersakiti akan dirinya. Ia ingin supaya orang yang berada di sebelahnya adalah punya rasa bahagia, tenang, damai gitu loh. Anaknya seperti itu. Ia ibarat apa ya menurut aku nih Amanda ini ya, selalu penuh dengan peaceful gitu loh. Jadi penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Ia nggak mau ribut, ia nggak mau ada konflik. Nah, saking ia ingin menjaga perasaannya yang mungkin karena masih kecil dia punya pengalaman emosional akan rasa kehilangan dan sepi tersebut. Jadi ia hanya menjaga perasaannya untuk tidak lagi hilang atau sepi. Karena memiliki Billy buat Amanda adalah sesuatu hal yang menimbulkan kebahagiaan kembali dalam kehidupannya saat ini. Berbunga-bunga perasaannya dan bahagia kembali. Mungkin kemarin sempat redup gitu kan, sempat ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Begitu dengan Billy, semua itu berkembang dengan baik dan indah. Nah, untuk tidak kacau, untuk tidak indah lagi, ia menjaga perasaannya. Karena ia tidak tahu ke depan itu apakah bisa berlanjut atau tidak. Karena tidak akan pernah tahu, semua itu kan tentunya sepengetahuan Tuhan dan juga banyak hal, aspek lain yang harus dipertimbangkan. Jadi aspek-aspek itu di antaranya berbagai macam ya gitu loh. Jadi ya beda pandangan, beda sudut melihat segala sesuatu, perspektif orang lain, perspektif keluarga, masyarakat, banyak banget hal yang bisa saja dan termasuk Tuhan yang bisa saja tadi merencanakan tiba-tiba harus putus di tengah jalan. Untuk supaya hal sensitif ini tidak terjadi, Amanda membatasi dirinya untuk tidak sakit dirinya. Maka tidak memfollow siapapun di Instagram. Jadi dia berteman dengan siapapun tapi nggak follow. Hanya semata-mata ini juga including buat keluarganya, buat kakaknya, buat semuanya. Hanya semata-mata ia tidak mau dirinya terluka. Berharap sesuatu akhirnya terluka. Memberikan yang terbaik akhirnya terluka. Ibarat kristal yang ia jaga banget supaya nggak retak nih gitu loh. Hatinya itu adalah merupakan kristal yang dia jaga dengan begitu luar biasanya agar tidak retak. Nah, itu yang dirasakan oleh Amanda sehingga dia tidak mau follow siapa-siapa. Jadi udah biarkan aku dengan diriku sendiri. Nanti kalau memang itu sudah menjadi sebuah keyakinan,
sudah benar-benar positif, sudah benar-benar akan fokus ke sana dengan yang namanya pernikahan, maka mereka akan follow-followan. Menarik ya, agar ia bisa menjaga perasaan dan menjaga hatinya. Nah, itu adalah gambaran dari kepribadian Manda yang peaceful gitu kan. Jadi nggak mau ribut dengan orang lain, nggak mau mengganggu kehidupan orang lain. Ya udah dia dengan dirinya dan berharap bahwa keberadaan dirinya akan membahagiakan orang lain. Nah, sekarang yang lagi dekat dengan dirinya adalah Bang Billy. Dia selalu berharap bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Well, Manda luar biasa sih, tapi ya aku memberikan masukan ya Manda ya. Boleh kamu memberi terus, dan kamu menjaga hati, tapi kamu pertimbangkan hatimu juga gitu loh. Kamu worth it kok untuk mendapatkan yang terbaik, kamu worth it kok untuk dicintai, kamu worth it kok untuk menerima orang lain dan menerima, dan kalaupun orang lain itu pergi, kamu juga berhak untuk melepaskan dengan tenang. Walaupun aku yakin kamu punya kemampuan itu, tapi tadi kamu berhak juga kok untuk memiliki perasaan menerima dan diterima gitu ya. Kita perlu waktu, kita ngobrol kapan ya. Amanda Manopo pernah dibilang cabe-cabean sama sahabatnya Billy. Gimana kamu perasaannya? Enggak sih, nggak pernah ngerasa gimana-gimana sih. Emang itu buat aku ya? Iya, buat kamu. Nah, pertanyaan lagi. Manda dibilangin sama sahabatnya Billy cabe-cabean. Manda menjawab dengan bijak sambil kamu lihat di 410.58 dia menganalisa gerakannya. Emang cabe-cabean itu tujukan kepada aku ya? Gitu. Itu posisi tangan menganalisa. Jadi dia tidak merasa bahwa itu tujukan pada dirinya. Karena dirinya bukan cabe-cabean. Gitu loh. Jadi ini sudah bisa memberikan penjelasan ya guys. Jadi dia menganalisa gambaran seperti itu. Aku ya? Iya. Tuh. Ini tanya, emang buat aku ya? Dia bertanya balik, apakah kalimat tersebut buat aku? Karena dirinya sendiri tidak pernah berpikir seperti itu dan selalu berpikir positif kepada siapapun yang memberikan statement buat dirinya. Ia tidak pernah berpikir sebaliknya, jadi tetap positif. Masa sih? Iya. Dan sampai nggak yakin, masa sih? Oh, berarti salah itu informasinya ya. Nah, karena dia nggak merasa ya salah informasinya gitu. Karena kalau dia merasa maka berespon, karena Amanda tidak merasa maka tidak berespon gitu. Jadi ya tadi kayak seperti semula aku bilang bahwa ia berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain dan orang lain juga tidak menyakiti dirinya. Apabila ada informasi yang atau ada sebuah statement yang tidak benar buat dirinya, tinggal dijawab bahwa tidak berespon berlebihan karena ia bukan seperti itu. Jadi itu gambaran dari sikapnya Amanda, dari gambaran kepribadiannya, gerakan tubuh yang diperlihatkan. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang berita yang update lagi mengenai Amanda ya, dan Billy, Bang Billy yang Amanda katanya diisukan mau berangkat kuliah ke luar negeri. Congratulations, loh kok congratulations sih? Gini loh guys, gini. Kenapa aku bilang congratulations? Aku malah mengucapkan selamat buat Amanda karena ia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Pada saat deep talk di situ, aku ngelihat Manda itu kalau ngomong runtut, cerdas memandang segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Pengalamannya luas gitu loh. Itu aku ngomong karena kita sering melakukan psikotes, wawancara dan lain sehingga dapat gambaran nih orang ini cerdas apa enggak. Nah, pada saat saya bilang cerdas, Man kayaknya kamu bagusnya kuliah, lanjutin lagi dan bisa menjadi seseorang. Mungkin berbisnis atau mungkin sesuatu yang ya menjadi pembicara. Jadi bukan semata-mata artisnya aja gitu loh. Dan itu adalah sebuah profesi yang menarik. Sama karena aku bisa bicara gitu karena aku latar belakang adalah seorang trainer dan motivator. Aku menjalani pekerjaan ini begitu luar biasa gitu karena kita bisa mengedukasi orang lain, kita belajar sharing ilmu dan itu menarik menurut aku gitu. Dan aku cerita sama Amanda karena dia juga cerdas jadinya kenapa enggak. Nah akhirnya pas gali-gali lagi dia ada beberapa alternatif. Aku bilangin psikolog itu menarik buat kamu karena kamu itu dia bisa menganalisa segala sesuatu dengan baik. Jadi aku menyarankan untuk psikologi walaupun dia punya bakat untuk bisnis. Kalau sekarang misalnya hanya sekedar katakanlah misal saat ini dia ingin berprestasi lebih dengan di bidang akademisi, kenapa enggak kalau menurut aku. Jadi kalau memang harus melanjutkan kuliah ya bagus banget sih kalau menurut aku sih. Kalau aku tuh memandangnya perempuan tuh memang harus
teredukasi dan memiliki pengetahuan yang luas, seluas-luasnya dan bisa berkarir walaupun menikah misalnya. Tetap harus bisa menjadi bagian dari perubahan masyarakat. Bisa mengedukasi orang lain. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut mengenai pelatihan-pelatihan aku, segera langsung masuk ke www.psikodinamika.org. Di situ banyak pelatihan-pelatihan secara e-learning yang bisa kamu pelajari dan bisa mengedukasi kamu sehingga membuka wawasan kamu untuk lebih cerdas, lebih baik daripada sebelumnya. Langsung ke sana ya. Nah, kembali lagi kepada Amanda yang akhirnya ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Aku mensupport banget dan mendukung banget karena dari awal bertemu, aku yang pertama kali sih yang bicara, makanya kamu harus kuliah lagi. Dan senang banget kalau ia sudah berprogres menuju ke arah yang lebih baik. Walaupun nanti dia harus mengambil di luar negeri, fine, malah bagus. Belajar di luar negeri, bawa ilmunya ke Indonesia dan langsung dikontribusikan untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Jadi nggak semata-mata hanya sebagai seorang artis, tapi dia juga terisi pengetahuannya, ilmunya dan bisa berhasil gitu loh. Nah itu menarik ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Manda pergi, gimana dong Billy? Iya kan? Kita lihat juga, jangan-jangan ikut kuliah juga. Ya kalian sendiri yang menyimpulkan seperti apalah. Aku kalau ngomong gitu mah no comment. Ya kalau ninggalin pastilah, karena kan namanya juga kuliah di luar negeri kan. Nah pada saat diwawancara kalau ninggalin gimana? Ya ninggalin sih pastilah. Ninggalin ini artinya tidak ninggalin selamanya guys. Jangan sedih. Dia kuliah kalau sudah cukup, karena do you think berangkat ke Amerika memangnya murah, kan butuh biaya juga. Tabungannya harus banyak banget guys. Nah si Manda ini kan juga lagi berusaha berproses ke sana gitu kan. Bang Billy juga lagi berproses ke sana. Nah pada saat bicara mengenai ditinggalin guys, di menit 3.35 detik. Ia tertunduk ke bawah, menunduk sedalam-dalamnya seperti berduka cita. Ini mereka berdua. Nunduk ke bawah itu karena ada pengalaman emosional, mungkin ada kucing lewat, mungkin juga ada hal-hal tertentu di bawah itu. Tapi yang jelas pengalaman emosional di sini begitu luar biasa. Asumsinya mereka akan LDR jarak jauh kalau berangkat ke luar negeri dan bisa juga Billy nyusul ke sana. Jadi belum tentu. Banyak hal bisa terjadi kemungkinan. Aku rencananya di Amerika sih mau kuliahnya gitu. Tapi lagi ada pandemik di tahun ini ya, doain aja semoga pandemik ini bisa cepat selesai tahun ini. Supaya sampai kan ada COVID jadi nggak bisa berangkat ke luar negeri ya kan, supaya nanti cepat selesai. Nah pada saat cepat selesai bisa berangkat ke luar negeri. Billy langsung dong main-mainin kepalanya, tangannya ya pusing karena Billy nggak bisa jauh sama Amanda. Aku tahu banget seperti apa Bang Billy. Guys kalian harus tahu ya, dia tuh nggak bisa jauh banget sama Amanda, sumpah. Aku nggak ngerti lagi deh Bang Billy. Apa ya gitu deh. Dia tuh kalau misalnya si Manda, dia nelfon Manda nih, aku ceritain gak jangan ya. Aku ceritain aja deh, biar aja deh. Emang Billy harus ceritain sih gini. Dia kalau misalnya Manda nggak nelfon nih, kan misalnya nyampe rumah cuci muka segala macam, terus tiba-tiba si Manda nggak nelfon balik nih. Wah terus gitu kan dia tiduran nih. Billy bisa lo nungguin Manda telepon sampai pagi dan dia nggak tidur. Aku nggak ngerti lagi deh sama Billy. Dia nggak bisa jauh gitu, ngerti nggak sih? Kayak apa ya? Ya nggak bisa jauh aja sama orang yang disayangin gitu ya. Memang orangnya bucin, orangnya bucin udah gitu ya. Pokoknya Billy bucin. Supaya tahun depan bisa new normal lagi, terus udah bisa mulai beraktivitas dan bisa kuliah, dan mungkin aja nanti aku bisa ajakin Billy untuk kuliah. Amin. Dan mungkin aja aku akan ngajakin Billy untuk kuliah. Yes, good job. Aku suka banget gitu dong Manda. Kamu harus mengarahkan pasangan kamu menuju ke arah yang lebih baik lagi agar terisi semua pengetahuannya dan nanti kembali, udah dengan pangkat, dengan gelar-gelar yang luar biasa, sehingga tidak hanya semata-mata sebagai katakanlah sebagai artis aja, tapi juga teredukasi dan lebih cerdas lagi gitu kan, lebih berprestasi mungkin di akademisi gitu loh. Jadi karena kalau misalnya kamu menjadi seorang aktor atau aktris, kalau kamu nggak mengasahnya ya, kalau di Amerika mungkin di respect untuk kalau misalnya ada usia tertentu gitu kan. Artinya makin mateng makin respect gitu loh. Tapi kalau mungkin mungkin di Asia itu pasti ada limiting gitu loh. Pasti senengnya ngeliatnya yang muda-muda dan lain-lain. Nah, saran dari aku sih memang sebaiknya nanti kamu akan bergerak menuju ke mengisi dengan prestasi-prestasi kegiatan-kegiatan yang akademisi, sehingga kalau akademisi itu long lasting, artinya sampai kapanpun orang tetap butuh untuk di insight, diberi motivasi, seperti itu sih saran dari aku. Mungkin kalau kamu udah berhasil sebagai pebisnis, kamu bisa menginspirasi orang lain.
good job. Kita lihat tadi. Keinginan aku dan keinginan dari keluarga aku, apa terutama papa, pendidikan nomor 1. Nah, tambah lagi dengan pendidikan dari orang tua juga mensupport bahwa pendidikan adalah nomor 1. Gitu, jadi fokus kepada pendidikan. Oke, nanti karir akan mengikuti. That's good job. Oke, tapi itu kan juga kita akan melihat ya. Artinya untuk berangkat ke Amerika sendiri biaya di sana dan itu kan tidak ada aktivitas di sana. Artinya harus punya tabungan yang cukup. Belum tentu gitu loh pemahamannya di sini karena butuh tabungan. Kalau memang udah cukup tabungannya berangkat. Tapi kalau memang belum ya tadi masih menabung terlebih dahulu. Jadi ke depan tuh masih banyak hal yang bisa terjadi. Gitu guys. Oke. Demikian update-nya dari aku. Silakan komen di bawah ini. Tentu saja di like sebanyak-banyaknya, di share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi dan selalu ikuti YouTube channel Poppy Amalia serta langsung kamu akses ke www.psikodinamika.org untuk membaca, mempelajari life expression. You can lie to Poppy. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.